Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, diwajibkan atas kamu perang fisabilillah sementara dia itu tidak kamu sukai. Boleh jadi kamu tidak suka atau membenci sesuatu sementara dia baik bagimu. Sebaliknya juga kata Allah, boleh jadi kamu mencintai sesuatu, suka akan sesuatu, tetapi dia sebenarnya tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini prinsip dalam menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang khair, albir, mana yang syar, mana yang tidak baik. Allah yang mengetahuinya. Karena itu hanya Allah lah yang sebenarnya berwenang menentukan ini baik bagimu, ini tidak baik. Sebagai contoh, ini sebagai contoh yang tadi, perang fisabilillah. Mungkin sepakat orang kalau dengan fitrah kita saja, dengan perasaan, dengan akal kita, tidak suka orang dengan perang itu, karena risiko tinggi. Ya, bisa luka-luka, bisa terbunuh, negeri hancur, kan begitu akibat dari peperangan. Tapi kata Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang itu pada waktunya. Maka pada waktunya perang itu baik. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa keadaan fitnah, chaos, kacau, tidak terkendali, orang berbuat baik itu dihalang-halangi, orang beragama dihalang-halangi, itu fitnah namanya. Itu yang terjadi dahulu ketika umpamanya sebelum perang Badar, sebelum Futuh Makkah, atau juga yang terjadi fitnah itulah penjajahan sebelum kita merdeka. Maka dengan peranglah, maka al-fitnah asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih buruk dari perang betul. Karena perang itu bisa mengakhiri kezaliman, mengakhiri ketidakadilan dan penjajahan itu. Alhamdulillah, dengan perang fisabilillah dari nenek moyang kita, alhamdulillah kita merasakan kemerdekaan sekarang. Karena Allah mengatakan begitu. Jadi yang baik itu tidak terserah kepada yang, tidak bisa diukur dengan
kita suka, karena baik itu memang secara fitrah kita sukai, tapi tidak bisa ukurannya itu yang suka kita itu baik semua. Sebaliknya gitu umpamanya, harta, kekayaan itu kan mungkin semua kita pun juga kalau ditanya akan menganggap itu baik. Tidak ada orang mengatakan tidak baik itu punya harta atau kaya. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala belum tentu orang dengan hanya memiliki harta itu dia telah baik untuk dia. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 177 Allah memberikan pedoman bagi kita, panduan bagi kita. Yang baik itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kita ansur ayatnya. Yang baik itu kata Allah, lakinnal birra, yang baik itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya, yaitu iman itu sendiri itu baik. Kemudian mengajarkan iman itu sendiri baik, mendakwahkan iman itu sendiri baik, merealisasikan iman kepada Allah, berubudiyah kepada Allah, menegakkan nilai-nilai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dan ditulis dalam kitab Al-Quran. Itulah yang baik. Kita ukur apa saja kegiatan kita, termasuk menikah gitu umpamanya, kalau atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapkan agama, separuh agama kita, kemudian kita ikut dengan sunnah Rasulullah SAW, akhlaknya, hukum-hukumnya di rumah tangga, maka rumah tangga menikah itu jadi baik. Dan kalau tidak, belum tentu jadi baik. Merdeka sendiri pun juga, merdeka ini belum tentu baik. Kalau seandainya dengan merdeka itu kita mendirikan negara sekuler, tidak peduli dengan nilai-nilai agama gitu kan, agama ini urusan pribadi orang, negara tidak ngurus agama itu. Atau dengan kemerdekaan itu kita melegalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, legalkan prostitusi, legalkan LGBT, maka merdeka itu walaupun menurut akal kita baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Wala 'abdun mu'min khairum min musyrik walau a'jabakum. Hamba sahaya mukmin dia, itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun merdeka, walaupun kaya, walau a'jabakum. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Ini terkait dengan harta tadi. Harta itu baru baik apabila atal mala la hubbihi, infakkan harta itu walaupun kita cinta kepada harta, walaupun juga kita butuh kepada harta, infakkan untuk keluarga, untuk kerabat, untuk anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, orang minta-minta, wa fir riqab, untuk proyek sosial, membebaskan perbudakan, membebaskan penjajahan, begitu umpamanya. Itulah yang baik. Jadi Bapak Ibu-ibu, harta itu untuk jadi baik, dia tidak hanya bagaimana kita mendapatkannya secara yang halal. Walaupun halal kita mendapatkannya, tapi kalau kita tumpuk-tumpuk saja, kita tabung saja, itu tidak baik untuk kita. Mungkin baik untuk anak keturunan nanti jadi warisan, tapi untuk yang bersangkutan tidak baik. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Orang-orang yang menabung-nabung, menumpuk-numpuk harta, emas, perak, dan tidak diinfakkannya pada jalan Allah,
maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritahu dia akan mendapatkan azab yang pedih. Itu ya tentang harta. Yang ketiga, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Yang baik itu adalah menegakkan ibadah kepada Allah di muka bumi ini. Contohnya salat, zakat, puasa. Dalam ayat ini aqamas shalah wa ataz zakah sebagai contoh ibadah mahdoh, semuanya baik. Syariat yang ditetapkan oleh Allah, hukum halal haram yang ditetapkan oleh Allah itu jelas baik itu semua. Walaupun ada mungkin yang tidak faham kita gitu, sebagian tidak faham apa hakikatnya, maka terasa baginya kok begini, tapi percayalah kalau sudah disyariatkan oleh Allah itu baik. Yang keempat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang baik itu adalah menunaikan janji, menunaikan amanah, menunaikan sumpah. Kalau kita diberikan jabatan, kalau hanya diberikan jabatan saja belum tentu baik. Bisa saja jabatan itu membawa kita ke neraka. Kapan dia menjadi baik? Kalau kita tunaikan amanahnya. Kalau kita tegakkan di situ perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak amanah, maka boleh jadi jabatan itu akan membawa kita ke neraka, tidak baik. Yang terakhir Allah mengatakan wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang baik itu adalah sabar dalam kesulitan, dalam penyakit, dalam peperangan, sabar. Artinya apa? Kalau kita pun tidak punya uang, kalau kita pun tidak kaya, kalaupun kita tidak jadi berpangkat tinggi, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, tidak masalah. Bahkan sebaliknya, kalaupun miskin, tidak punya kekuasaan apa-apa, kalau kita sabar itu justru lebih baik daripada kaya tapi kemudian kita jadi sombong, kemudian kita jadi tidak bersyukur, kemudian kita menjadi egois, kita menjadi tambah serakah, atau diberikan kekuasaan tapi tidak amanah. Maka lebih baik kita tidak punya apa-apa tapi bersabar. Itu yang baik. Ulaika alladzina sadaqu. Itulah orang yang benar, kata Allah. Benar dengan imannya, benar dengan mengikut Rasulullah SAW, benar dalam mengamalkan al-haq dalam hidupnya. Wa ulaika humul muttaqun. Dan itulah orang yang bertakwa, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, baik di dunia ataupun di akhirat. Bapak-bapak, saudara rahmatullah, mari kita jadikan pedoman ayat itu, bahwa yang baik itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik, bukan yang kita sukai, bukan yang enak, bukan yang rancak, tapi adalah yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, sementara kita terbatas ya pengetahuan kita, tidak sampai kepada hakikatnya. Demikian saja, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La